kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi teks fabel atau legenda untuk kelas 7 SMP. Pembelajaran hari ini, Miss akan kasih tahu materi yang akan kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks fabel atau legenda. Anak-anak semuanya, silakan siapkan buku dan alat tulisnya ya. Kita harus mencapai kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita harus menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dalam kaidah kebahasaan, di teks fabel dan legenda, yang pertama itu ada ciri-ciri kata kerja atau verba. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya. 5. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 6. Penggunaan homonim, homopon, dan homogram. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penggunaan hipernim dan hiponim. Oke. Semuanya, dengarkan. Di sini Miss Winda akan menjelaskan 7 ciri kebahasaan cerita fabel. Pertama, kata kerja atau verba itu artinya adalah kata kerja dalam teks fabel dikelompokkan menjadi dua, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Perbedaan dari kata kerja aktif transitif dan juga kata kerja aktif intransitif. Pertama, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat. Seperti yang kita ketahui, pola kalimat terdiri dari S, P, O, dan K, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut ada contohnya. Si monyet yang licik itu mencuri buah pisang yang sudah matang. Di sini, kata kerjanya adalah mencuri, sedangkan objeknya adalah buah pisang. Selanjutnya, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Jadi, pola kalimatnya adalah S, P, dan K, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, Toba tinggal di Pulau Andalas. Toba sebagai subjek, tinggal sebagai predikat, lalu di Pulau Andalas itu adalah keterangan tempat. Maka dari kalimat ini tidak ada objeknya. Miss akan menjelaskan contoh kata kerja aktif transitif yang memerlukan objek di dalam kalimat. Yang pertama, gajah membaca koran di pinggir telaga. Gajah itu subjek, membaca itu adalah kata kerja aktif transitif yang disebut pola kalimat predikat, yaitu imbuhannya mem, lalu ada kata dasar dari baca. Koran ini termasuk pola kalimat objek. Terakhir, di pinggir telaga itu adalah pola kalimat keterangan tempat. Yang kedua, harimau menyapa kodok di malam hari. Harimau subjek menyapa kata kerja aktif transitif, imbuhan me, dan lalu dari kata dasar sapa. Kodok adalah objek dan di malam hari itu adalah keterangan waktu. Ketiga, kancil memegang kepala rusa di dekat Sungai Musi. Kancil subjek memegang predikat, kepala rusa objek, di dekat Sungai Musi itu keterangan tempat. Miss Winda akan menjelaskan juga contoh kata kerja aktif intransitif yang tidak memerlukan objek. Pertama, kelinci pergi tadi pagi. Kelinci subjek, pergi predikat, tadi pagi keterangan waktu. Kedua, ayam tertidur sepanjang malam. Ayam subjek, tertidur predikat,
sepanjang malam, keterangan waktu. 3. Semut berlari dengan cepat. Semut subjek, berlari predikat dengan cepat, keterangan. Dan keempat, sawah mengering di musim kemarau. Sawah subjek, mengering predikat di musim kemarau itu adalah keterangan waktu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penggunaan kata sandang si dan sang. Oke, bisa kita perhatikan. Yang pertama, si. Terdapat kalimat, aku adalah kepompong jelek yang pernah kau ejek. Kata si kupu-kupu. Anak-anak, kata si ini fungsinya untuk mengiringi nama tokoh di belakangnya. Berbeda dengan sang. Kalau sang, kita lihat kalimatnya, Cinde laras menjadi sang juara pada sayembara itu. Fungsi dari kata sang di sini adalah untuk meninggikan martabat dari tokoh tersebut. Selanjutnya, kalian bisa melihat juga contoh yang pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Yang kedua, semua peserta upacara memberi hormat kepada sang merah putih tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Pertama, keterangan tempat. Itu biasanya kata depannya diawali dengan di. Seperti contoh, si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di pinggir danau. Maka keterangan tempatnya adalah di pinggir danau. Kedua, keterangan waktu. Keterangan waktu biasanya digunakan kata depannya itu pada untuk menunjukkan suatu informasi waktu. Seperti contoh, pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Maka keterangan waktunya di sini adalah pada suatu pagi. Selanjutnya, di sini ada penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. For your information, kata lalu dan kemudian itu memiliki makna yang sama atau arti yang sama. Kata lalu dan kemudian itu digunakan sebagai kata penghubung atau konjungsi antar kalimat dan inti. Di sini Miss Winda akan menjelaskan perbedaan dari antar kalimat dan intra kalimat. Pertama, antar kalimat. Antar kalimat adalah kata sambung atau konjungsi yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang saling terkait. Contohnya, sang singa terbangun mendengar suara yang memanggil namanya. Namun, ia tidak menemukan siapapun di depan goanya. Nah, dari kalimat pertama dan kalimat kedua itu memiliki hubungan ya antara sang singa dan dia mencari orangnya. Dan yang kedua, intra kalimat ini adalah kata hubung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat dalam satu kalimat atau ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Contoh, si gajah berlarian tanpa arah, tetapi tikus-tikus itu tetap mengejarnya. Di sini ada kata akhirnya. Biasanya untuk kata akhirnya itu untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Kita bisa lihat kalimatnya. Pertama, lalu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Kedua, kemudian. Sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Dan yang ketiga, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, ini adalah 3 contoh kalimat lalu, kemudian, dan selanjutnya
Yang kelima, ada penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Di sini Miss Winda sudah memberikan dua perbedaannya. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung, ciri-cirinya itu menggunakan tanda petik dua. Kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru itu untuk intonasi merintah atau perintah. Ketiga, kata ganti orang pertama dan orang kedua. Selanjutnya, kalimat tidak langsung. Ciri-cirinya yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Kedua, intonasi membacanya datar. Dan yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Di sini Miss akan memberitahu kalian semuanya perubahan kalimat tidak langsung. Pertama, kata ganti orang ke satu atau orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Yang dari kata saya, aku, itu berubah menjadi dia atau ia. Kedua, kata ganti orang kedua itu berubah menjadi orang ke satu atau orang pertama. Dari kata kamu, dia, menjadi saya atau nama orang. Dan yang ketiga, perubahan kata ganti orang kedua dan pertama itu yang jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka, kalian, kami itu berubah menjadi mereka dan kami. Oke, itu hanya sekilas Miss kasih tahu tentang perubahan kata. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada contoh kalimat dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung diawali dengan tanda petik 2, yaitu bunyinya, aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Berbeda dengan kalimat tidak langsung, itu berbunyi dengan kalimat, semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Jadi dari antara dua kalimat ini yang membedakannya itu adalah tanda kutip. Ya, jadi kalau kalimat langsung itu punya tanda petik 2, kalimat tidak langsung itu tidak memiliki tanda kutip. Ada penggunaan homonim, homofon, dan homograf. Yang pertama itu adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, homonim. Homonim itu adalah dua kata atau lebih yang mempunyai lafal dan ejaan yang sama, tapi artinya berbeda. Coba kita perhatikan di kalimatnya. Yang pertama, sang raja tidak bisa berbuat banyak menghadapi negerinya yang berada di batas kehancuran. Kalimat kedua, bisa milik sanca si ular besar itu mampu mematikan si raja hutan. Jadi perbedaannya dari kata bisa. Dari nomor 1, ya, kalimat pertama itu menyatakan bahwa sang raja tidak bisa berbuat banyak atau tidak bisa menolong. Itu artinya. Tapi pada kalimat kedua, bisa milik sanca si ular itu adalah mengartikan bahwa bisa yang dipunya oleh ular itu. Ya, beda. Jadi kalimat pertama itu tidak bisa dalam arti dia tidak bisa menolong. Sedangkan kalimat kedua, bisa itu kepunyaan si ular yang bisa mematikan. Jadi itu adalah dua kata yang sama tapi artinya berbeda. Disebut homonim. Selanjutnya, homofon. Nah, di homofon ini adalah kata yang sama bunyinya tetapi berbeda dalam hal cara penulisan dan artinya. Kita perhatikan di kalimat rok. Rok untuk jenis pakaian wanita, sedangkan rok yang menggunakan huruf C itu adalah jenis musik. Nah, jadi ada perbedaan antara dua kata rock dan rock jenis musik dan jenis pakaian wanita. Perhatikan kalimat pertama. Rok pemberian Bibi akan aku simpan di lemari. Kalimat kedua, walaupun Nara seorang wanita, ia menyukai musik rock. Jadi, letak perbedaannya yang pertama itu, kata rock itu adalah jenis pakaian wanita. Yang kedua, kata rock itu adalah tentang jenis musik.
Karena yang membedakan kalimat 1 tidak memiliki huruf C, kalimat 2 memiliki huruf C. Jadi itu disebut homopon. Selanjutnya ada homograf. Homograf ini adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan tetapi berbeda bunyi dan berbeda arti. Contoh kata apel. Kalimat pertama, ibu membeli apel 2 kg. Kalimat kedua, kami melaksanakan apel pagi setiap hari. Jadi, kata apel di sini berbeda. Kalimat pertama penyebutannya adalah apel, yang mengartikan bahwa itu buah-buahan. Sedangkan kalimat kedua, itu penyebutannya apel, yang adalah artinya apel itu seperti kita melakukan upacara, kumpul bersama baik dengan siswa maupun dengan guru. Itu disebut homograf. Sampai sini, silakan dipahami dari ketiga kalimatnya. Oke, akan membahas yang ketujuh, penggunaan hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata atau frasa yang bersifat lebih umum. Sedangkan hiponim itu merupakan kata atau frasa yang maknanya termasuk dalam kata atau frasa yang sifatnya lebih umum. Baik, di sini kita langsung ke contoh. Kalimat, kita lihat kalimat yang pertama. Di Laut Papua terdapat berbagai jenis ikan, seperti ikan pari, hiu, paus, salmon, tuna, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita klasifikasikan yang mana hiponim dan yang mana hipernim. Hiponim itu adalah ikan-ikannya. Jadi kalian sebutkan semua ikan-ikan yang ada di dalam kalimat tadi. Ada ikan pari, ikan hiu, ikan paus, ikan salmon, dan ikan tuna. Itu adalah disebut hiponim. Lalu hipernim itu adalah ikan. Kalian sebutkan semuanya itu adalah jenis ikan. Jadi hipernim itu adalah jenisnya. Dari disebutkan bahwa ikan-ikannya ada apa aja, lalu dijadikan satu bahwa itu adalah jenis-jenis ikan. Jadi hiponim itu adalah penyebutan semua jenis-jenis ikan, lalu hipernim hanya kalian sebutkan itu membahas tentang apa, yaitu jenis ikan. Kalimat kedua, di pasar terdapat berbagai macam buah-buahan, seperti mangga, melon, jeruk, semangka, salak, anggur, pepaya, kelengkeng, manggis, dan lain-lain. Nah, untuk hiponimnya itu adalah mangga, melon, jeruk, semangka, salak, anggur, pepaya, kelengkeng, dan manggis. Sebutkan semua jenis-jenis buah-buahannya tadi. Kalau hipernim, yang dibahas tadi tentang apa? Disebutkan, yaitu tentang buah-buahan. Itu perbedaan dari hiponim dan hipernim. Oke, setelah Miss jelaskan semuanya, di sini Miss punya 5 soal. Ini soal pertama, kalian cukup jawab benar dan salah dari penulisan yang Miss tulis. Sama soalnya, jadi kalian menjawab benar atau salahnya saja dari penulisan kalimat tersebut. Juga sama, tulis benar atau salahnya saja. Kalian sebutkan ini benar atau salah penulisan dalam kalimatnya. Kalimat ini apakah benar atau salah. Kalian boleh tulis di kolom komentar dan juga nanti dicatat di buku tulisnya. Di pertemuan Zoom akan kita bahas bersama-sama. Oke semuanya, di pembelajaran bersama Miss Winda. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Oke semuanya, see you tomorrow.